Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas lanjutan dari data tabel ya. Jadi ini ibarat levelnya sudah ndak level basic lagi ya. Ini bukan level belajar dari awal ndak. Nah, bagi yang baru pertama kali melihat video ini, saran saya silahkan scroll dulu ke bawah atau lihat di playlistnya, lihat playlist data tabel yang pertama ya, data tabel basic namanya. Nah, kita masuk ke level yang berikutnya ya. Tidak ada pertanyaan mengenai ini kok paginasinya nggak keluar, kenapa ini kok error, kenapa ya. Sekarang next level, kita akan memodifikasi dari JavaScript, CSS maupun komponen-komponen yang lainnya. Meskipun kita sudah pernah memodifikasi sedikit ya, khususnya di ketika scrolling horizontal, kita sudah pernah memodifikasi komponen HTML menggunakan jQuery, JavaScript ya. Kita akan next level sekarang ya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita akan membahas mengenai modifikasi komponen HTML ya, sehingga nanti kita bisa menambahkan, kalau sebelumnya kan kalau ada istilah CRUD, create, read, update, delete ya, create, read, update, delete, kita baru masuk yang read ya, baru masuk tahapan yang read, hanya membaca saja, kita belum bisa menambahkan, edit atau delete. Nah, kita akan masuk ke create-nya sekarang ya, C-nya create ya. Caranya bagaimana? Yuk langsung saja ya. Ini dari video sebelumnya harusnya sudah sampai tahapan ini ya. Video sebelumnya tuh mengenai apa sih? Nah, kita menggabungkan antara data tabel dengan bootstrap ya, harusnya tampilannya seperti ini ya. Nah, dan pastikan fitur-fiturnya sudah berjalan semua ya, fitur searching ya, scroll horizontal, scroll vertikal sudah harus bisa jalan semuanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan ya, struktur foldernya seperti apa ya, ini saya tunjukkan ya, ya. Saya tunjukkan struktur foldernya. Nah, jadi sudah harus ada library data tabel, kemudian sudah ada setidaknya satu file HTML ya, satu file HTML. Nah, ya, jadi struktur foldernya seperti ini ya. Nah, di sudah ada library-nya data tabel, kemudian satu file HTML ya. HTML-nya namanya index.html. Nah, kemudian silakan edit index HTML-nya ya. Saya tunjukkan kode programnya ya. Kode programnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Di terakhir kita sudah mengkombinasikan dengan bootstrap ya. Ada HTML head dan ada CSS-nya dulu. Nah, ini urutannya juga harus sesuai ya. Nah, nanti kalau ada yang urutannya tidak sesuai, bisa saja hasilnya tidak bisa berjalan ya. Kemudian ini ada jQuery-nya ya, dan bootstrap ya yang dimasukkan. Kemudian dimasukkan stylenya ya, stylenya, kemudian JavaScript-nya ya, kemudian ada tabelnya ya, dan sudah ada isinya. Nah, tabel head body, tabel body silakan diisi data dummy hingga tag tutup tabel body
tag tutup tabel hingga tag tutup HTML-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan apa untuk membuat create memanipulasi ya. Ini kita belum menggunakan data ya, kita masih menggunakan murni elemen HTML ya. Caranya, nah, yuk kita langsung saja ya. Silakan ya. Ini di scriptnya tambahkan ini ya, var t sama dengan nah, jadi baris yang sebelumnya ya isinya untuk mengkonfigurasi properti dari data tabel, kita masukkan ke dalam variabel. Nah, variabel namanya t. Nah, ini bisa dilihat ya cara JavaScript ya membuat variabel jQuery ya, ini ya, ini simbolnya jQuery ini. Tinggal saja var t, jQuery sederhana saja gitu. Nah, kemudian setelah itu yang dilakukan apa? Nah, ini kita rapikan dulu, akan kita nambahkan line baris kodenya ya. Kita rapikan dulu ya supaya tidak bingung ya. Jadi kalau diperhatikan ya, kalau diperhatikan ini var ini ya, var ini ya, ini di dalamnya seperti ini ya. Nah, kurung kurawal bukanya di sini, kurung tutupnya kurawalnya di sini. Nah, kemudian ada titik koma. Nah, kurung tutupnya di sini. Nah, yang merah-merah ini ya, scope-nya di situ ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini ya. Kita menambahkan kode ini. Di bawahnya baris nomor 32 ini ya. Kita tambahkan ini. Var counter sama dengan 1. Nah, ini counter ini buat apa? Nanti sebagai penanda saja nih, penanda. Nah, penanda. Kemudian kita panggil. Nah, ini namanya selector ya. Nah, kita masukkan ketika nih ya, nah, selector, nanti cari elemen HTML yang namanya add row ya, yang nah ya, nanti kita akan mencari elemen HTML tombol yang namanya add row ID-nya. Nah, kemudian on click. Jadi ketika sudah milih yang ID-nya add row ini, apa yang akan dilakukan? Akan diklik. Ketika diklik, yang dilakukan apa? Yang dilakukan ini ya, melakukan fungsi ini. Nah, t titik row titik add. Jadi menambahkan, ini cuma mau ngomong menambahkan baris. Ya, di barisnya ini isinya apa? Ini ya. Counter itu mana? Ini yang var counter sama dengan 1. Counter plus ya 1 ya, titik 1 ini maksudnya apa? Jadi nanti misalkan kita mengklik tambah ya, nanti isinya nilainya counter 1 digabungkan dengan string ya, huruf titik 1 ya, jadi nanti nambah 1 berarti isinya 1.1 ya, di kolom pertama ya. Kemudian koma counter plus titik 2, nanti yang kolom kedua isinya 1.2, begitu seterusnya ya sampai 5 dulu ya, sampai 5. Kemudian draw false, nah, draw false ya, dan diberikan counter plus plus. Counter plus plus itu buat apa? Jadi ketika sudah menambahkan isian di masing-masing kolom tabel, kemudian counternya ditambahkan ya, counternya ditambahkan ya, ya. Jadi
Sekarang kalau sudah diklik add, maka counternya berubah menjadi bukan satu lagi, tambah satu jadi 2 ya. Oke, kira-kira sampai situ dulu ya, penjelasan mengenai ya penambahan create di fitur data tabel. Kita lanjut bagian yang kedua ya. Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk happy coding, saksikan video setelahnya.